Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmanullah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas 11 Maret, program studi Informatika. Saya merupakan guru informatika di SMP IT Azkia. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan menunjukkan video uji kinerja saya dengan materi dampak sosial informatika dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Islam Terpadu Azkia, Kota Sukabumi. Yuk masuk! SMP IT Azkia berdiri sejak tahun 2007 dan merupakan sekolah Islam terpadu di Sukabumi di bawah naungan Yayasan Azkia Damiri yang kini memiliki 17 unit pendidikan dari TK hingga SMA termasuk pondok pesantren yang mencapai hampir 4.000 siswa. Di SMP IT Azkia Sukabumi sendiri memiliki siswa sebanyak 436 siswa dan tenaga pendidik sebanyak 45 termasuk 18 guru ikhwan dan 27 guru akhwat. SMP IT Azkia adalah lembaga pendidikan yang mempersiapkan generasi penerus peradaban. SMP IT Azkia memiliki visi dan misi. Visi SMP IT Azkia adalah untuk menjadi lembaga pendidikan yang saleh, cerdas, kreatif, unggul, dan berwawasan global. SMP IT Azkia memberikan layanan pendidikan yang terbaik, tak hanya di akademik, tetapi juga karakter. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai ruh, SMP IT Azkia telah menghasilkan generasi yang hafal Quran hingga 30 juz. Selain pendidikan akademik dan keislaman, SMP IT Azkia juga berfokus dalam perkembangan soft skill dan karakter siswa berdasarkan keilmuan Islam. Dalam proses pembelajaran, kami membiasakan aktif berbahasa Inggris guna menyiapkan lulusan yang diterima secara global. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ananda Badi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga Allah mudahkan dan lancarkan kegiatan kita hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk hari ini, apakah ada siswa yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, alhamdulillah luar biasa ya, kelas 7C ini semuanya hadir, semangat, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan agar kita semua bisa belajar bersama. Baik, anak-anak semuanya, alhamdulillah ruangannya sudah rapi, lantainya pun sudah bersih, perlengkapan untuk pembelajaran hari ini sudah lengkap ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sekali lagi, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, untuk melatih fokus kita ya, konsentrasi kita, Ustadz punya satu permainan ya. Mau ikut bermain? Dengarkan cluenya ya. Bumi itu bulat ya. Bumi itu bulat. Jika angka 6 sama dengan 1, angka 8 sama dengan 2, maka angka 88 sama dengan 4. Subhanallah, kalian luar biasa ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang perangkat lunak komputer ya, atau software, di mana perangkat lunak tersebut terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang masih ingat perangkat lunak itu jenisnya apa saja? Boleh silakan Ananda Fahira. Sistem operasi sama sistem aplikasi. Contohnya apa sistem operasi itu? Windows sama iOS. Kalau sistem aplikasi? Office, Instagram, atau TikTok. Ya, tepuk tangan untuk Ananda Fahira. Baik Ananda semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang dampak sosial informatika. Ya, dampak sosial informatika. Dengan cakupan materi, pertama perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang keduanya media sosial, dan yang ketiga informasi pribadi dan publik ya, gitu. Kemudian anak-anak semuanya, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu setelah melakukan literasi dan diskusi, anak-anak semua diharapkan mampu menganalisis dampak positif dan negatif dari perkembangan informatika ya. Kemudian yang keduanya, setelah Ananda melakukan literasi dan diskusi kelompok, diharapkan Ananda mampu menyusun alternatif untuk mencegah dampak negatif dari perkembangan informatika. Kemudian yang terakhir, setelah melaksanakan literasi dan diskusi kelompok, diharapkan Ananda mampu mengkategorikan mana informasi publik, mana informasi untuk privat. Ya. Adapun teknik penilaian pada pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama diskusi, ya, di mana diskusi ini penilaiannya itu secara kelompok. Ya. Apa saja yang dinilai? Yang pertama itu bernalar kritis, ya.
Dikatakan siswa atau Ananda semua bisa bernalar kritis ketika Ananda mampu menyelesaikan lembar kerja peserta didik dengan baik, ya. Kemudian yang keduanya gotong royong. Dikatakan Ananda bergotong royong itu semua anggota terlibat dalam diskusi, ya. Semua membagi tugasnya dengan baik. Kemudian yang terakhir ada postes, ya. Postes ini tugasnya secara individual, ya, bukan secara kelompok lagi, sendiri-sendiri. Ini untuk mengukur kemampuan atau capaian pembelajaran kita sudah tercapai atau belum, yang akan Ustadz berikan di akhir pembelajaran. Ada yang ditanyakan? Mengerti semuanya? Baik, Ananda semua, pernahkah Ananda mendengar kata media sosial? Ada yang bisa berpendapat, ya, mengeluarkan pendapatnya. Apa itu media sosial? Ya, silakan Anda selamat. Media sosial itu dapat didefinisikan sebagai saluran komunikasi yang kolektif yang dilakukan secara online dan memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi, berbagi konten, dan berkolaborasi dalam komunitas. Dan saat ini tersedia banyak sosial media yang tersedia di internet seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan WhatsApp, dan yang lainnya. Ya, tepuk tangan untuk Ananda Salma. Media sosial apa yang kalian miliki? Instagram. Facebook punya? Punya. Ada yang punya, ada yang? Enggak. TikTok. YouTube. Kemudian? Apa? Twitter. Media sosial apa yang kalian miliki? Twitter. Ya. Kemudian apa lagi? Punya TikTok? Punya, ya. IG ada? Iya. Apa saja media sosialnya? WhatsApp terus? Line, ya. Kalian punya IG? Punya. Udah follow Ustaz? Ada yang bisa memberi pendapat? Gambar ini menunjukkan apa? Ya, silakan Ananda Jepan. Salah satu dampak positif dari adanya media sosial yaitu semua orang dapat berkomunikasi tanpa mengenal jarak atau waktu. Tepuk tangan untuk Ananda Jepan. Ustaz sudah sediakan sebuah video, ya, yang berisi tentang dampak sosial informatika. Nanti silahkan Ananda amati dan analisis video tersebut, ya. Kemudian hasil dari analisa itu Ananda tuliskan di lembar kerja peserta didik yang sudah Ustaz kirim lewat WhatsApp grup kelas, ya. Oke, sebelumnya Ananda ini tempat duduknya sudah berdasarkan kelompok? Sudah. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok? 2. Itu kelompok berapa? 3. Yang belakang kelompok berapa? 4. Ya, silakan sekarang dibuka linknya, ya. Dibuka linknya. Kemudian diamati video dan analisis, ya. Sudah dibuka linknya? Yes, ya. Jadi silakan Ananda amati, ya, analisis video tersebut. Kemudian nanti jangan lupa, ya, setiap anggota itu harus terlibat, harus punya tugasnya masing-masing. Ada yang bertugas mencari literasi, ada yang bertugas untuk mencatat, ya, ada yang bertugas untuk mencari literasinya dalam buku paketnya, ya. Volumenya bisa? Nah, dibesarkan aja. Nah, gitu. Ya. Oke, diamati, ya. Videonya silakan diamati, dianalisis, kemudian nanti apa yang kalian temukan, ya,
dicatatkan ya. Kemudian setiap kelompok ingat harus punya tugasnya masing-masing ya. Ada yang bertugas untuk menganalisa ya, ada yang bertugas untuk menuliskan ya. Semuanya intinya harus terlibat. Udah dapat berapa ini dampak negatifnya? Udah dapat berapa? Udah dapat 5. Coba apa saja? Oke, ya. Silakan dilanjutkan ya. Kelompok 3. Kelompok 3 udah dapat berapa dampak informatika sosialnya? Oke, bagus ya. Ya, silakan dilanjutkan ya. Udah sampai mana kelompok 2? Udah sampai yang D. Oh, tentang pencurian data ya? Ya. Silakan dilanjutkan ya. Kelompok 1 udah sampai mana kelompok 1? Udah sampai Sampai dampak negatif. Oke. Silakan ya, nanti ditarik kesimpulannya berdasarkan hasil diskusi kalian. Ya. Lanjutkan. Baik ya, waktunya sudah selesai ya. Semua sudah selesai tugasnya? Sudah. Ya. Kelompok mana yang akan pertama mempresentasikan hasil kerjanya? Kelompok berapa? 4. Ya, silakan kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, mohon izin kita dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil kerja akademik. Oke, jadi yang pertama ada dampak positif dan negatif dari teknologi informasi dalam komunikasi. Dampak positifnya mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Informasi dapat diakses dan kapan saja dan di mana saja, mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan. Dampak negatifnya penyebaran informasi yang salah, kecanduan internet dan game, cyberbullying, kurangnya komunikasi fisik dan ketergantungan terhadap internet. Nah, kemudian pencurian data merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan informasi. Untuk itu, kita kategorikan apa saja yang termasuk data publik dan data privasi. Contoh data privasi, nama salam, nomor panggilan, nama keluarga, nomor telepon, nomor HP, nomor KTP, nomor SIM, atau informasi pengenal pribadi lainnya. Dan ada juga contoh data publik, struktur organisasi dan data kerja publik, surat edaran atau keputusan wilayah publik, informasi tentang proyek pendidikan yang sedang atau akan dilakukan, kebijakan publik yang dikeluarkan oleh lembaga publik. Kemudian ada solusi untuk menghadapi dampak negatif teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada menggunakan teknologi sesuai kebutuhan, mencari kebenaran informasi, meningkatkan sistem keamanan digital, menghormati hak asasi manusia, tentunya penegakan hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi internet. Kesimpulannya, dampak positif berperan menjangkau informasi dengan cepat, informasi yang dibutuhkan untuk menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Dampak negatifnya, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak pidana. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi tinggi pengetahuan tetapi moral yang rendah. Misalnya dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan mencoba untuk menerobos sistem perbankan yang tinggi. Baik, ada yang mau ditanyakan? Semua banyak. Menurut kalian, kenapa sih kita tuh gak boleh membagikan data pribadi kita? Kalau misalnya kita bagiin data privasi kita, takut
jadi korban pencurian data. Ada lagi? Udah. Ya, cukup. Ya, silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kemudian, apakah ada siswa yang mau atau bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Siapa? Anda? Ananda Alia, silahkan. Ya, silakan duduk di sana saja. Oke, jadi kesimpulannya dapat kita sadari bahwa perkembangan teknologi informasi ini dapat mendatangkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya kita dapat mempermudah dalam banyak hal. Contohnya pada saat COVID, kita bisa belajar online tatap muka oleh aplikasi Zoom. Kemudian dampak negatifnya, kita menjadi ketergantungan terhadap internet. Nah, jadi kita harus menghindari hal tersebut dengan dapat memilih-milih apa saja yang dapat kita sebarkan ke publik dan kita simpan sendiri agar tidak menjadi korban pencurian data. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Ananda Alia. Yang dikatakan oleh Ananda Alia barusan, kalau Ustadz analogikan bahwa perkembangan teknologi itu seperti halnya sebuah pisau ya. Pisau itu tergantung pada siapa yang memegangnya. Kalau dipegang oleh Ananda Jeparia mungkin ya, yang bercita-cita menjadi master chef, pisau itu akan bermanfaat. Tapi beda lagi kalau pisau itu dipegang oleh orang yang tidak baik ya, maka yang ada itu bukan mendatangkan manfaat, melainkan akan mendatangkan madarat ya. Mungkin itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Kemudian Ustadz ingin mengumumkan kelompok terbaik pada pertemuan kali ini ya. Jadi kelompok terbaik pada pembelajaran hari ini yaitu kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 4. Kemudian Ustadz sudah mengirimkan link untuk refleksi ya. Link untuk refleksi, silakan kalian isi di sana bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Waktunya 5 menit ya. Dimulai dari sekarang.
Baik, setelah melihat hasil refleksi ya pembelajaran yang kalian isi, alhamdulillah semua siswa merasa senang ya untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita juga sudah menyediakan link untuk pengerjaan post-test. Silahkan linknya ada di grup kelas kalian ya. Silahkan diisi dalam waktu 10 menit. Kemudian setelah Ustadz lihat barusan di laptop Ustadz, alhamdulillah sebagian besar dari kita ya, dari Ananda semua mampu mengerjakan soal dengan tingkat HOTS ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian untuk pembelajaran yang akan datang, silahkan kalian pelajari ya tentang materi lintas bidang. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dari Ustaz. Silahkan kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ananda Berli. Pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Video pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 telah saya selesaikan. Mohon dimaafkan apabila pada video pembelajaran ini ada beberapa kekurangan. Mudah-mudahan video pembelajaran yang saya buat ini dapat memenuhi standar kriteria kelulusan uji kinerja di LPTK Universitas 11 Maret. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh pihak yang ikut mensukseskan PPG Daljab ini, khususnya seluruh guru SMP IT Azkia dan seluruh dosen Universitas 11 Maret yang telah membersamai saya selama PPG Daljab ini. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada saya selama PPG Daljab ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya selama ini menjadi ladang pahala untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga saya juga dapat mengimplementasikan ilmu yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya, sehingga saya dapat berperan aktif untuk mensukseskan pembelajaran abad 21 ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.